Maaf ya sayang ya, viralnya gue viral bener sekarang. Iya. Gak mau viral yang gak bener. Jadi kalau gue menurut gue yang gak berprestasi gue gak mau anggap sayang. Sudah dihapus, HP-nya tinggal sama Bu Jenny. Bu Jenny bawa ini ke salah satu counter, ternyata ada ketemu ini. 15 tahun saya hidup sama suami saya, kan saya tahu gerakan garis-garis tanda tangan suami saya. Dan ini perempuan ini yang jelas-jelas mengukir tanda tangan saya. Ya. Sudah ngasih rumah belum gitu? Yang jelas suami saya sejak kenal pelakor itu tidak mau kembali ke rumah. Entah kekuatan apa. Magic nggak? Iya, magic. Mungkin juga kena magic atau di luar sadar suami saya. Karena tujuannya mungkin memang, apalagi sih pelakor itu tujuannya kalau bukan ke harta, ya. Apalagi dia mengakui ada surat-suratnya kepada suami saya, yang mana saya dapat surat-surat itu bahwa dia mengatakan bahwa dia cuma punya uang 20 juta untuk minta ke orang tuanya, juga orang tuanya kesulitan ekonomi. Anaknya, dia punya anak satu. Setahu saya dia punya suami India. Saya nggak tahu itu kok tiba-tiba bisa mengganggu rumah tangga saya. Ya semuanya ikut prihatin, semuanya ikut susah, semuanya ikut sedih ya. Kok nggak menyangka ayahnya bisa seperti ini. Padahal kalau semua kenal suami saya itu orangnya sabar, orangnya baik, tanggung jawabnya besar gitu. Dan saya tidak ada masalah yang sangat prinsip dalam rumah tangga. Bahkan pembantu saya pun mengatakan nggak pernah melihat ibu berantem sama bapak. Tiba-tiba ada kejadian begini. Oleh karena itu saya berharap mungkin sebulan, 2 bulan ada etika baik, ada kesadaran. Mungkin setahun sampai akhirnya lebih dari 2 tahun, ternyata memang sudah tidak ada etika baik lagi. Saya sebagai istri yang memang zalim ya, dizolimi, ya mudah-mudahan ini merupakan satu jembatan untuk saya. Allah mengangkat harkat dan derajat martabat saya. Statusnya adalah masih dalam proses penyidikan dan pasalnya 263 pernah dipanggil pada tanggal 7 sebagai tersangka, akan tetapi kami tidak menghadiri, klien kami tidak bisa menghadiri karena ada tugas-tugas dan kita sudah mengirimkan surat kepada Polres dan itu secara resmi dan itu adalah alasan hukum ya. Tentu yang menyangkut nanti hak saya bicara, surat kuasa dan lain sebagainya tentu nanti akan dikirim dan kita bisa bagikan juga sekarang supaya konteksnya jelas. Jadi panggilannya memang panggilan pertama sebagai tersangka. Itulah yang saya salut, kok bisa dapat ini, ternyata ini dapat di sampah HP. Ini dapat di sampah HP. Sudah dihapus, HP-nya tinggal sama Bu Jenny. Bu Jenny bawa ini ke salah satu counter, ternyata ada ketemu ini. Luar biasa semua ini. Bahkan ada surat pernyataan dari perempuan itu bahwa dia adalah ada gangguan-gangguan begitu. Dia menyatakan dia cuma punya uang 20 juta, ada gangguan. Jadi kalau dia bilang dia punya aset, berarti itu kita lihat rekening suaminya, aset kemana dikirim. Kalau dibilang perempuan ini punya aset dari mana? Soalnya ada pengakuan di sini 20 juta cuman dia punya uang. Itu pengakuan perempuan itu. Saya juga kebetulan ada pengacara saya di sini, Bu Eli dan Pak Ahlan. Tentunya sebagai istri sah, setelah mendapatkan bukti-bukti dari perselingkuhan yang dilakukan oleh wanita tersebut dengan suami saya, Pelakor. mungkin apa? Pelakor, Bu. Oh, pelakor ya? Iya. Pelakor itu artinya apa ya? Pengganggu rumah tangga orang ya? Oh, perebut. Hah? Berebut laki orang. Berebut suami orang, laki orang. Iya. Ya. Nah, tentunya sebagai laki-laki hal perselingkuhan itu mungkin dianggap wajar kali ya. Saya juga sebagai istri bukan satu hal yang baru kalau suami atau laki-laki itu berselingkuh. Tetapi tidak hanya sebatas perselingkuhan. Ternyata di balik itu semuanya mengakibatkan adanya pemalsuan tanda tangan saya untuk sebuah aset sebagai harta bersama saya dengan suami saya. Inilah yang menjadi laporan saya di dalam akibat dari perselingkuhan itu ada pemalsuan tanda tangan saya. Yang baru ketahuan satu,
Kalau saya tidak tidak mencari satu perlindungan hukum, bagaimana nanti ke depannya? Kan kasihan nasib anak-anak saya. Apalagi kalau saya sudah mati, nanti aset-aset apa lagi yang dipalsukan? Asetnya itu rumah di Bandung, bahkan karena objeknya di Bandung, itu notaris juga melakukan tanda tangannya di Jakarta. Dari sini aja sudah salah gitu. Saya untuk menyebut namanya aja udah jijik ya. Aka. Inisial Alia Karenina. Dan dulu dia karyawati suami saya di Bank I. Jadi karyawati. Artis lawas, artis yang sepi dengan gosip. Namun hari ini kita melihat ada sedikit kisruh tentang perselingkuhan suaminya, yaitu Bapak Supriyanto sebagai dirut komisaris utama bank. Nah, komisaris utama bank berselingkuh. Kemudian itu kejadiannya sudah cukup lama. Ibu Jenny tetap mencoba menunggu itikat baik dari suami, namun sampai detik ini tidak ada. Nah, beliau melaporkan ada pemalsuan tanda tangan Ibu Jenny terhadap aset yang dimiliki oleh Ibu Jenny bersama suaminya, itu sudah di lab krim dan sudah dijadikan suaminya tersangka. Tim lawyer yang satu lagi yang membuat laporan ini menyodorkan mau RJ, toko restoratif justice. Toto ini 2 hari ini kok tiba-tiba informasinya jadi kayak begini. Itu tentu kita kaget dan sangat merugikan, karena problem-problem yang sifatnya pribadi dan penegakan hukum yang sifatnya ada hukum acaranya diumbar begitu saja, ditambah-tambahin begitu ya. Tentu kami tidak mau juga media digiring ke arah kontroversi yang sangat merugikan kepentingan hukum klien kami dan menyerempet hal-hal yang bisa menimbulkan persoalan hukum di antara kita. Padahal itu kan semangat kita yang sedang kita jaga di tahun politik ini. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada pelaporan soal perselingkuhan. Jadi saya tidak mengerti ini ada bahasa-bahasa perselingkuhan ditulis di mana-mana. Ya, dan sekarang kasus itu sedang berproses. Jadi saya sebagaimana norma hukum, saya kira kita semua harus menghormati asas praduga tak bersalah. Dan yang lebih penting lagi menurut saya, karena ini menyangkut urusan rumah tangga. Sekali lagi, rumah tangga dalam perkawinan antara Ibu Yeni Rahman dengan Bapak Supriyanto. Tolong seluruh pemberitaan ini jangan sampai merugikan dan malah menghancurkan bagaimana kehidupan pribadi atau privasi dari perkawinan Ibu Yeni Rahman dengan Bapak Supriyanto. Saya tidak mengerti apa maksud dari Eli Daneti ini mengungkapkan banyak hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak tahu kenapa sampai soal-soal yang menyangkut pribadi, foto-foto dan lain sebagainya diungkapkan begitu saja.